ratusan juta mengambil recehan. Saya ulangi ya, temanya membuang ratusan juta mengambil recehan. Temanya apa? Iya, saudara, kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 25, Esau dan Yakub. Kalau sudah dapat, kita berdiri. Kita membaca bergantian ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Saya duluan ayat 29, Jemaat ayat 30 sampai ayat 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Jemaat, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Silakan duduk. Saudara, hak kesulungan adalah yang paling bernilai di zaman itu dan di zaman sekarang ini. Di zaman itu tentunya berkat daripada orang tua untuk anak yang ada. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Jadi yang catering Chen House, cateringnya Pak Jersey ini, catering apa DP nama ini? Ya, jadi luar biasa. Lewat catering dari Pak Jersey, kami tadi dapat nasi jaya enak-enak. Ya, makanan terenak yaitu nasi bambu. Kami dari masih kecil di Sonder sudah mengenal pengucapan itu nasi bambu. Ciri khas. Ya, Mama Liandra keturunan dari Sonder juga. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memasak ini ternyata sangat penting. Tanggal 18 di Jumat Agung, baru Bapak Marcel dan Ibu Angel yang bersuara untuk menyumbang acara Natal gereja. Ada 5 Natal gereja dan 1 ulang tahunnya Bapak Gembala. Kami buat di tanggal 18 April. Kenapa kami ambil 18 April? Karena 18 April adalah hari yang terbesar di muka bumi. Siapa yang tahu 18 April itu hari apa? Jumat Agung. Satu-satunya hari dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember
Cuma di bulan April ini yang dibilang Jumat Agung. Bapak Marcel dan Ibu Angel bahagia ketika anak Yeremia dibuatkan ulang tahun. Bapak Tommy dan Ibu bahagia ketika Leandra ada buatkan ulang tahun. Dan saya mau katakan ulang tahun gereja adalah ulang tahunnya Tuhan. Berdirinya 5 pelayanan adalah bukan perkara yang membalikan telapak tangan. Simsalabim, 5 pelayanan jadi. Dimulai dengan air mata. Tidak ada jiwa, nol. Kami dilantik di Nabire, ditempatkan di Argapura, tidak ada jiwa, tidak digaji. Pendeta Pantekosta tidak pernah mengenal yang namanya digaji. Tidak ada jemaat, tidak digaji. Mau makan dari mana? Tetapi itulah iman yang Tuhan berikan kepada kami. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yakub memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Banyak pemudi-pemudi Kristen cuma karena sedikit yang merah-merah mereka jual Tuhan Yesus. Cuma merah-merah 100.000 sejual Tuhan Yesus. Itu dia punya nama Roh Yudas. Yang bilang Yudas berarti rohaninya luar biasa. Tahu, cuma dengan 30 keping perak Yudas menjual Tuhan. Cuma dengan sedikit, ini sesuatu yang sangat bodoh. Membuang ratusan juta yang diambil recehan. Bodoh tidak? Sesuatu yang sangat bodoh. Kenapa? Tuhan mau kita gunakan akal sehat, iman kita. Dan yang terpenting adalah, kenapa saya katakan gereja GKI, gereja Gemim, saya angkat 2 jempol. Mereka ada panitia-panitia hari-hari besar. Gereja Pantekosta tidak ada. Ketika mereka ditunjuk dari panitia, hari besar itu apa? Paskah, Natal, Hari Pentakosta. Saya selalu mengkumandangkan kepada jemaat Pondok Daud yang tidak beribadah di minggu-minggu sengsara seperti ini, salah satu orang Kristen yang paling berdosa. Kenapa? Di hari penghakiman kita akan dipertanggungjawabkan. Tuhan buka buku. Oh, tanggal 18 April cuma ada mancing di mana? Oh, tanggal 18 April cuma ada tamasya di mana? Oh, 18 April cuma ada cuci baju Ibu Yanti sana. Cuci baju. Oh, mumpung Pak Pendeta hari libur. Kadang-kala manusia suka beralasan seperti itu. Dan saya mau katakan jemaat Pondok Daud, jangan buang ratusan juta dan ambil recehan. Artinya apa? Atau saya mau artikan seperti ini. Jangan buang berlian dan ambil ampas kelapa. Berlian 1 karat katanya 12 juta paling murah. 200 juta. Saya buka di Google, 1 karat paling murah 29 juta. Ampas babi
Kalau kita ambil ampas babi, ampas kelapa itu biasanya dikasih untuk babi-babi. Ampas tahu orang ambil untuk makanan babi. Artinya apa? Jangan kita alpa di ibadah-ibadah raya. 6 hari Tuhan kasih kita tenaga, nafas gratis. Amin. Amin. Saudara, banyak usaha-usaha sekarang karena tutup, karena pajaknya terlalu tinggi. Kita mau bekerja banting tulang bagaimanapun, kalau kita tidak mau cari ibadah hari Minggu, berarti yang kita ambil recehan. Ampas kelapa, berlian kita buang, ampas kelapa kita ambil. Untung gak tidak? Rugi besar. Berlian kita buang. Firman Tuhan ini lebih tinggi harganya daripada berlian dan ampas kelapa. Apalagi ampas kelapa, memang ada gunanya, memang ada fungsinya, tetapi recehan yang kita ambil. Orang Kristen, jemaat Pondok Daud, jangan sekali-kali kita sepelekan ibadah raya. Kalau ibadah pertengahan minggu, mungkin boleh kita beralasan, aduh Pak Pendeta minta maaf, hari kerja capek. Tetapi hari Minggu, kalau boleh harga mati kita beribadah. Bangsa Indonesia berkata, hari Minggu apa? NKRI, harga mati. Speaker boleh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Esau, apa yang kita lihat, apa yang dia lakukan, ini adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat bersejarah. Orang tua Ishak ketika dia memberkati anaknya mendapatkan hak kesulungan, saudara lihat Yakub, keturunan Israel, tentara-tentara Amerika, banyak yang pergi belajar keamanan di Israel. Kenapa? Mereka berkata, keamanan mereka yang rancang. Di muka bumi ini, seluruh aspek kehidupan dari Israel sana. Berkat dari Yakub, urapan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan anggap enteng ibadah raya. Itu adalah hak kesulungan yang harus kita ambil, yang harus kita raih. Saya bangga kalau Mama Leandra masih berjuang ibadah hari Minggu, detik-detik melahirkan anak yang kedua ini. Amin. Amin. Banyak ibu-ibu, kenapa tidak ibadah? Aduh Pak Pendeta semua melahirkan. Justru ketika kita sudah mau melahirkan, kita datang di gereja. Dari anak ini akan lahir sampai dia jadi dewasa, masa depannya ditanggung oleh Tuhan. Tanggung jawab dari keluarga Bapak Tommy dan Ibu ditanggung oleh Tuhan. Tanggung jawab oleh Tuhan. Dan saya percaya kehadiran seorang ibu dari Nabire datang memberkati. Kehadiran ibu ini mewakili mama dari Ibu Cindy datang memberkati. Itu adalah berkat doa dari orang tua, adalah berkat yang luar biasa. Kita yang masih punya orang tua, kami selalu khotbah, jangan sekali-kali kita berkata kasar kepada orang tua. Karena doa dari orang tua itu ibarat berkat kesulungan. Sekali lagi, doa dari orang tua ibarat berkat kesulungan. Kita lihat ya,
Ayat ini kita akan pelajari bersama. Aku menghirup sedikit dari merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yakub tahu bahwa hak kesulungan adalah yang terpenting, adalah yang terbesar. Tetapi sebaliknya dari Esau, dia anggap remeh. Kunci kesuksesan orang percaya, kalau dia menganggap ibadah itu hal yang terpenting, itu kunci kesuksesan. Tetapi sebaliknya, kegagalan orang Kristen, kalau dia tidak ibadah, biasa saja. Toh saya punya miliar, saya tidak ibadah, usaha saya sukses, usaha saya maju Pak Pendeta, usaha saya berhasil. Jadikanlah ibadah adalah hal yang paling terpenting dan terutama. Tuhan mencatat, keluarga Tumanduk Paudi hari ini 100% terlengkap. Bonus dari sorga turun. Amin. Siapa yang mau bonus dari sorga turun? Om Ferry angkat tangan pertama. Berarti Bapak Pendeta Ferry Tumanduk, ya julukan dari Om Ferry. Ada taruh kira firman Tuhan. Jangan sampai sementara firman Tuhan ini seperti lagu dunia berkata, melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang jauh. Jadi pikirannya melayang jauh. Ya puji Tuhan, Ibu Gembala sudah sing 15 menit. Jadi khotbah kami sekarang ini tidak panjang lebar. Ya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus menghormati ibadah itu setinggi-tingginya. Karena di ibadah kehadiran Tuhan, kehadiran Raja di atas segala Raja. Amin. Sepi sekali ini amin. Amin. Kalau kita respon dengan kata amin, berarti berkat dari sorga 100% tercurah. Kalau kita cuma diam-diam, berkat dari sorga juga diam-diam. Tergantung respon kita. Daud satu-satunya raja masih di halaman gereja sudah diurapi. Kenapa? Karena Daud masih di halaman gereja, so menari-nari, menyambut Tuhan. Apalagi Daud sudah ada di pintu gereja, sudah urapan full. Tetapi orang Kristen zaman now. So di gereja orang Kristen main game, main HP. Bagaimana urapan mau turun? Bagaimana berkat mau turun? Teladani Daud. Manusia diciptakan itu bukan patung. Amin. Patung tidak bisa bergerak. Tetapi Daud, dia tahu menghibur hati Tuhan. Dia tahu menyenangkan Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Amin. Daud sampai menari-nari. Saudara raja, kalau dia sampai menari, wow, spektakuler. Raja itu pada umumnya pasang wibawa. Masyarakat, selamat siang masyarakat Israel. Caranya berwibawa sekali.
Bahasanya bukan seperti orang biasa, suara pica amburadul, tetapi Daud, dia rela menghinakan dirinya, sehingga Daud adalah menjadi kesayangannya Tuhan. Daud, dari Kejadian sampai Wahyu, cuma Daud yang ditulis dalam kitab Wahyu. Ada kunci Daud. Makanya gereja ini gereja Pondok Daud. Saudara, kita lihat ayat yang selanjutnya. Ibu Gembala boleh baca. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu hak kesulunganmu, saud Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Orang yang menganggap ibadah itu biasa-biasa saja, pasti berkatnya biasa-biasa saja. Amin. Dan ayat yang selanjutnya, ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualah hak kesulungannya kepadanya. Daud, Yakub tahu persis bahwa hak kesulungan itu sangatlah penting. Menjadi panitia itu sangatlah penting. Seperti Bapak Jersey, wakil komsel orang Majus, itu sangatlah penting. Kenapa gereja GKI, gereja Gemim sangat diberkati? Kalau bilang jadi pengurus gereja, mereka jauh lebih tinggi menghormati dari gereja Pantai Kosta. Tetapi di gereja Pantai Kosta pada umumnya, di gereja Pondok Daud lebih khusus, kalau bilang panitia amburadul sekali, banyak. Tetapi puji Tuhan, salah satu panitia terbaik yang dibuat oleh gereja Pondok Daud adalah Natal yang menjadi sejarah baliho ini. Bersumpahlah ia, dan ia langsung bersumpah. Dia jual. Pemudi, pemuda, jangan pernah jual. Kalau kita jual Tuhan Yesus, berlian kita buang, ampas kelapa kita ambil. Amin. Berlian kita buang, jenis permata yang sangat mahal. Kalau pengacara-pengacara mungkin Hotman Paris yang dia punya cincin ini berlian-berlian ini. Hotman Paris Utapea. Ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi memasak ini sangat penting. Kami ini akan makan nasi bambu yang enak di hari Minggu lewat keluarga Polokan dan Saleng, dan lewat tangan yang luar biasa dari Bapak Jersey dan Ibu. Dan ayat-ayat yang terakhir kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang membuat cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ternyata cabul bukan karena hanya memperkosa orang, tetapi cabul kalau dia menganggap rendah imannya, dia menjual, ibadah dianggap biasa. Oh, saya alpa 3 bulan, tetap usaha saya maju,
tetap usaha saya naik, saya punya banyak cabang, omset saya meningkat. Hati-hati kalau tidak merasa berdosa di saat engkau tidak beribadah. Saya percaya hari penghakiman Tuhan akan tolak. Karena ibadah itu terpenting. Saudara baca Kejadian sampai Wahyu. Kita harus beribadah. Maka roti, air diberkati. Dan segala penyakit. Penyakit ini penting sekali. Jangan ada orang yang menjadi cabul. Atau yang mempunyai nafsu rendah. Saudara, perbuatan di perjanjian lama dicatat khusus di perjanjian baru. Karena kesulungan ini sangatlah penting. Apalagi ibadah Paskah, tidak beribadah. Ibadah kenaikan Yesus, tidak beribadah. Ibadah hari Pentakosta, fatal. Saudara, biar saudara mau banting tulang, mau menangis keluar darah, keringat keluar darah, saudara tidak akan diberkati kalau menganggap enteng peristiwa Natal, ibadah perjamuan kudus. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Berlian kita buang, ampas kelapa kita ambil, ratusan juta kita buang, recehan kita ambil. Saudara, ibadah-ibadah itu menentukan usaha kita. Mari kita katakan bersama-sama. Ibadah itu menentukan usaha kita. Ayo, 1, 2, 3. Ibadah itu menentukan usaha kita. Amin. Ibadah bukan hasil kerja keras kita. Kita manusia ini terlahir terbatas. Kita lahir ditolong orang. Kita mati ditolong orang. Adakah orang mati menguburkan dirinya sendiri? Tidak. Sesungguhnya manusia itu terbatas. Kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Cuma satu orang yang tidak terbatas, Yesus Kristus namanya. Ya. Ayat yang ke-17, ayat yang terakhir. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ini Esau. Ketika dia mau terima berkat itu, akhirnya dia menyesal. Esau menyesal. Aduh, kenapa saya jual hak kesulungan saya? Ternyata adik saya Yakub setipu. Lagu saja bilang jangan tipu-tipu. Lagu Bapak bilang jangan tipu-tipu ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, Esau ditolak. Saudara, cinta ditolak saja bisa bunuh diri. Ada pemuda di Kupang baru-baru ini, karena tidak direstui, karena mas kawinnya besar, karena dia mau membuktikan cintanya kepada seorang gadis di Kupang, akhirnya dia bunuh diri. Mas kawinnya terlalu mahal. Jadi orang tua yang mendengar firman Tuhan ini, jangan terlalu pasang mas kawin yang tinggi, sehingga jangan ada lagi pemuda baru yang bunuh diri karena cinta ditolak cuma gara-gara mas kawin. Iya, puji Tuhan. Jadi Ibu perlukan waktu Pak Marcel menikah tidak mas kawinnya besar ya. Iya, jadi Pak Marcel tidak bunuh diri ya. Ya, ini ayat yang terakhir. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi Esau tidak lagi ada kesempatan kedua kali. Ini penting sekali. Sampai-sampai tidak ada kesempatan untuk kedua kali. Kalau kita meremehkan ibadah hari Pentakosta, fatal sekali. Ibadah Paskah, ibadah ulang tahunnya Tuhan tanggal 18, saya harap kalau boleh 100% hadir. Saya harap kalau boleh 100% kita bawa makan masing-masing.
Jangan ada jemaat Pondok Daud yang makan tulang. Yang jemaat-jemaat sudah keluar, maaf bicara, tidak bawa makan, tapi waktu makanan melimpah, Pak bungkus banyak. Malaikat di sorga akan berkata, sorry kalau pada hari penghakiman, kenapa ditolak? Cuma gara-gara nak bawa makan waktu Natal, tetapi setelah acara selesai, Pak bungkus paling banyak. Malu, aku malu. Jadi jangan pada semut merah, malunya sama Tuhan. Amin. Pada semut merah. Jadi itu lagu dunia. Malunya harusnya kepada Tuhan. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kalau Alkitab mencatat sampai dia mencari mencucurkan air mata, dia ditolak. Jangan sampai karena kita meremehkan ibadah, kita ditolak di hari penghakiman. Pendeta Vaniso tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ada jemaat ketika di hari penghakiman, malaikat, gembala saya tidak pernah khotbah. Malaikat langsung kasih buka, coba lihat tanggal 6 April, Pendeta Fani sampai berteriak, gembalamu sampai berteriak. Saudara, hak kesulungan itu tentang ibadah, tentang jabatan kita di gereja, jangan kita tolak. Saudara, tanggal 18 simple PUBG, bawa makan masing-masing, berat tidak? Iya, nanti saya akan tugaskan sebentar siapa yang akan mencatat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai berlian kami buang, tetapi